Baik, selamat siang, Namo Buddhaya. Saya Siti Nutrika. Di sini saya akan mempresentasikan proposal bisnis Bala Kacida Herbal. Rasanya unik, khasiatnya asyik. Nah, latar belakang dari rencana usaha saya yaitu pada era globalisasi saat ini, semakin maraknya minuman yang mengandung bahan kimia yang tidak sesuai dengan standar hidup manusia dan berkembang pesat di Indonesia. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan gaya hidup, masyarakat lebih selektif dan kritis dalam mengonsumsi pangan untuk menunjang kesehatan. Tuntutan akan konsumsi minuman yang bermutu tinggi serta bermanfaat bagi kesehatan manusia saat ini sangat dibutuhkan. Nah, tanaman yang memiliki nama ilmiah Stromolaena odorata memang belum banyak dikenal oleh masyarakat. Nah, Stromolaena odorata atau sering disebut dengan bala kacida ini adalah salah satu jenis tanaman gulma atau pengganggu. Nah, pertumbuhan tanaman ini sangat cepat, sehingga tanaman bala kacida dapat merusak tanaman budidaya, sehingga merugikan para petani. Maka tak heran apabila daun bala kacida sering dibuang begitu saja. Padahal, tanaman bala kacida dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, bahan pembuatan pupuk, dan minuman herbal. Tanaman bala kacida juga memiliki banyak kandungan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Salah satunya sebagai minuman herbal. Tanaman ini memiliki kandungan seperti fenol, alkaloid, triterpenoid, tanin, flavonoid, dan limonan. Tanaman bala kacida sangat bermanfaat untuk mengobati mah, jantung, tekanan darah, kanker, dan masih banyak lainnya. Nah, minuman herbal ini merupakan salah satu inovasi pengolahan daun bala kacida yang akan diolah dengan beberapa proses panjang yang pengolahannya tanpa mengurangi kandungan yang ada. Inovasi pembuatan daun bala kacida menjadi minuman herbal ini dari daun bala kacida dengan varian rasa seperti rasa mint, melati, dan original yang dapat menambah keberagaman bentuk olahan daun bala kacida yang tumbuh sebagai pengganggu tanaman lain di ladang para petani. Dan maksud pembuatan produk ini yaitu yang pertama, memberikan peluang menambah penghasilan bagi lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar. Dan yang kedua, yaitu ikut melestarikan dan memanfaatkan daun bala kacida. Yang ketiga, meningkatkan daya tarik masyarakat terhadap olahan dari daun bala kacida. Yang keempat, yaitu menyalurkan manfaat daun bala kacida kepada konsumen. Dan yang kelima, menjadikan daun bala kacida sebagai minuman sehat dan aman. Lalu tujuan dari produksi bala kacida herbal yaitu meliputi yang pertama, mampu mengolah dan memanfaatkan daun bala kacida menjadi minuman herbal. Yang kedua, menghasilkan produk olahan daun bala kacida yang memiliki kualitas dan nilai jual tinggi. Dan yang ketiga, melakukan penjualan secara efektif dan efisien. Dan yang keempat, yaitu melestarikan daun bala kacida sebagai bahan minuman herbal khas Indonesia. Untuk informasi seputar bala kacida herbal, yaitu selama ini masyarakat hanya memanfaatkan tanaman bala kacida hanya sebagai pakan ternak sapi. Padahal selain sebagai pakan ternak sapi, tanaman ini sangat bermanfaat sebagai obat-obatan herbal yang akan menambah nilai jual tanaman tersebut. Nah, bala kacida herbal ini adalah minuman yang terbuat dari tanaman bala kacida dengan berbagai varian rasa. Saya memilih tanaman bala kacida ini sebagai bahan dasar pembuatan bala kacida herbal karena bahan mudah ditemui di kalangan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Dan tanaman bala kacida sebagai bahan dasar pembuatan produk minuman saya ini, dan ada varian rasa seperti melati dan mint. Begitu juga minuman herbal memang telah banyak dipasarkan. Dan saya menciptakan minuman herbal dengan bahan baku yang sebelumnya dianggap sebagai tumbuhan yang tidak memiliki khasiat. Dengan varian yang berbeda ini, serta kandungan manfaat yang tentunya lebih banyak, saya yakin mampu bersaing di pasaran. Dalam menjalankan proses distribusi kami, menjangkau seluruh kalangan, dimulai dari kalangan anak-anak hingga orang tua. Pengemasan yang menarik dan memberikan berbagai macam varian rasa merupakan salah satu strategi saya untuk meningkatkan minat konsumen mengonsumsi produk bala kacida herbal tanpa mengurangi kualitas dari produk tersebut. Nah, dalam usaha yang akan saya kelola ini merupakan jenis usaha yang bergerak di bidang pengolahan yang bermanfaat bagi kesehatan. Produk berupa minuman herbal bala kacida yang dikemas dalam box yang aman dan praktis. Peralatan produksi dan kebutuhan bahan baku dalam pembuatan bala kacida herbal ini yaitu
Untuk peralatannya, yaitu sangat sederhana, meliputi kompor dan tabung gas, baskom dan ember untuk mencuci daun, wajan atau kuali untuk menyangrai, blender untuk menghaluskan, ayakan atau penyaring untuk menyaring daun balakacida yang sudah diolah. Selanjutnya ada spatula untuk mengaduk saat menyangrai, ada sarung tangan untuk menjaga kebersihan dari produk, dan pisau untuk memotong daun balakacida, talenan untuk alas memotong, dan timbangan untuk mengukur takaran bahan. Selain itu, bahan dari balakacida herbal ini yaitu daun balakacida herbal itu sendiri, ada bunga melati dan daun mint sebagai varian rasanya, dan ada kantong kemasan atau tea bag. Dan rencana harga produk balakacida herbal ini per boxnya hanya 15.000 dengan isi 20 pieces. Lalu untuk proses pembuatannya, balakacida herbal diawali dengan pengartiran daun yang berkualitas baik dan tidak rusak atau busuk. Dan kemudian ada pencucian daun balakacida ke dalam baskom atau wadah. Yang ketiga ada penjemuran, bertujuan supaya daun lebih kering atau dengan maksud menurunkan kadar air yang ada di dalam daun balakacida. Yang keempat ada pengeringan, yaitu dengan cara menyangrai hingga kering dengan mencampurkan varian rasa seperti melati atau mint. Kemudian yang selanjutnya ada penggilingan, yaitu daun balakacida yang telah kering, selanjutnya dilakukan dengan menggunakan mesin penggiling atau blender, sampai benar-benar halus seperti tepung. Dan yang terakhir, yaitu memasukkan bubuk daun balakacida ke dalam kantong teh celup atau tea bag. Dan rencana usaha. Nah, ini rencana usaha yang akan dijalankan dalam pendirian usaha saya, yaitu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, yaitu usaha balakacida herbal yang akan dirintis ini bertujuan untuk menambah wawasan berwirausaha di kalangan masyarakat umum. Dan untuk jangka menengahnya, yaitu mewujudkan impian menjadi seorang pengusaha muda yang sukses. Strategi pasar dan pemasaran itu menjadi kunci awal untuk keberlanjutan ke depannya. Nah, prinsip saya seperti ini. Pelanggan ialah raja. Maka dari itu, kepuasan pelanggan menjadi yang utama dari segalanya. Tanpa pelanggan, belum tentu usaha ini dapat bertahan lama. Tidak lupa pula untuk rajin melakukan promosi, baik dari mulut ke mulut, iklan radio, media online, dan media yang lainnya. Dan untuk rencana usaha jangka panjang, yaitu setelah berhasil mendapatkan pelanggan, maka akan meningkatkan mutu dan kualitas dari usaha ini. Tidak lupa pula untuk membuka cabang dan memperluas jaringan dalam mengembangkan bisnis ini. Dan berikut ada BMC dari balakacida herbal, yaitu ada customer segments. Di sini saya bagi menjadi segmen pasar terdiversifikasi, ada segmentasi geografis, ada segmentasi demografis, ada segmentasi perilaku, dan segmentasi psikologis. Untuk segmentasi pasar terdiversifikasi, yaitu ada bisnis to bisnis dan bisnis to konsumen. Dan untuk bisnis to bisnis, yaitu pengusaha minuman herbal, toko, pasar, swalayan, apotek, koperasi, reseller melalui offline, Instagram, WA, dan Shopee. Dan untuk bisnis to konsumen, yaitu ada penjualan langsung ke pelanggan via WhatsApp, Instagram, dan Shopee. Dan untuk segmentasi geografisnya, yaitu di Kabupaten Boyolali dan sekitarnya. Untuk segmentasi demografisnya, konsumen semua usia, tetapi saya di sini memprioritaskan usia 17 tahun ke atas. Dan segmentasi perilakunya yaitu minat konsumsi terhadap minuman herbal. Yang kedua, manfaat balakacida herbal bagi kesehatan. Untuk segmentasi psikologisnya yaitu konsumen dengan gaya hidup sehat. Untuk selanjutnya ada customer relationships, yaitu ada penyaluran masukan, yaitu berupa kontak langsung dan pesan pribadi via WA. Kemudian ada produk layak konsumsi atau lolos uji laboratorium, pengujian mutu, dan keamanan pangan. Jadi sebelum saya itu akan menciptakan produk ini, saya sudah melakukan uji lab untuk kelayakan pangan dari balakacida herbal ini. Dan kemudian ada sikap ramah dan loyal. Kemudian ada channels. Channelsnya saya bagi menjadi 3, yaitu ada rantai pasok, saluran distribusi, dan metode pengiriman. Untuk rantai pasok ada toko, pasar, Shopee, Instagram, WA, agen atau distributor, dan offline marketing. Kemudian untuk saluran distribusinya ada secara online dan offline. Dan untuk metode pengirimannya secara langsung dan ada jasa pengiriman. Untuk value propositions-nya ada yaitu pelopor minuman balakacida herbal kemasan praktis. Produk merupakan minuman herbal yang bebas bahan kimia. Jadi memang bahan dari balakacida herbal ini yang sudah saya sebutkan tadi benar-benar tidak ada campuran bahan kimia. Semuanya berasal dari alam ataupun tumbuhan. Dan kemudian ada desain kemasan berwarna hijau dan berbahan kertas. Dan brand produknya yaitu balakacida herbal.
dan diversifikasi produk dalam 3 varian rasa. Ada original, mint, dan melati. Kemudian harga produk relatif murah dan produk dapat bertahan hingga 6 bulan. Ini tidak menggunakan bahan pengawet yang berbahaya. Ini adalah alami. Dan kemudian untuk key activities-nya, yaitu saya bagi menjadi 2, ada aktivitas produksi dan aktivitas pemasaran. Untuk aktivitas produksi ada penyortiran, pencucian, penjemuran, penyangraian, penggilingan, pengayakan, dan pengemasan. Tadi sebelumnya sudah saya jelaskan di depan. Dan aktivitas pemasarannya yaitu secara online dan offline. Untuk key resource-nya yaitu ada klasifikasi sumber daya dan pengadaan bahan baku. Ini yaitu untuk klasifikasi sumber dayanya, yaitu sumber daya manusia, rumah produksi, fasilitas pengiriman, bahan baku dan bahan pembantu, dan peralatan produksi. Untuk pengadaan bahan bakunya, kami atau saya akan mengadakan kerjasama dengan petani ladang, di mana ladangnya itu ada ditumbuhi tanaman bala kacida. Dan untuk key partners-nya yaitu ada pengusaha minuman herbal, toko, pasar, swalayan, apotek, koperasi, dan reseller. Untuk cost structure-nya ada fixed cost dan variable cost. Untuk fixed cost-nya yaitu biaya gaji karyawan, fasilitas transportasi, dan peralatan produksi. Dan untuk variable cost-nya yaitu biaya pengadaan bahan baku, bahan pembantu, kemasan dan label, dan bahan bakar alat transportasi. Kemudian yang terakhir ada revenue streams, ada sumber pendapatan dan sistem pembayaran. Nah, dalam rencana produk saya ini, sumber pendapatannya yaitu penjualan produk dan sistem pembayarannya yaitu secara cash. Dan ini ada analisis SWOT. Untuk strength-nya, yang pertama yaitu pelopor minuman herbal berbahan daun bala kacida, kemasan praktis dan modern. Yang kedua, kualitas produk baik dan bebas bahan kimia. Yang kedua, minuman herbal menyehatkan. Yang keempat, memiliki diversifikasi kemasan. Dan 5, memiliki 3 varian rasa yaitu original, mint, dan melati. Dan yang keenam, penetapan harga sesuai pasar yaitu Rp15.000 per box dengan isi 20 pieces kantong bala kacida herbal. Dan yang ketujuh yaitu bahan baku mudah didapat. Yang kedelapan, pengolahan produk dan peralatan produksi sederhana. Dan yang kesembilan, produk lolos uji lab dan layak konsumsi. Sudah saya coba sebelumnya, saya uji lab kan. Nah, untuk weakness-nya, yaitu yang pertama ada brand produk masih baru di pasaran. Yang kedua, kurangnya pengelolaan media sosial yang dimiliki. Ini adalah kemungkinan yang akan terjadi nantinya jika saya berhasil membuat atau mencetuskan produk bala kacida herbal ya. Dan yang ketiga yaitu jaringan pemasaran produk masih terbatas di area Kabupaten Buleleng dan sekitarnya. Dan yang keempat, permodalan kurang kuat. Untuk opportunity-nya yaitu perubahan gaya hidup masyarakat atau back to nature. Yang kedua yaitu persaingan produk herbal menciptakan brand awareness pada konsumen. Yang ketiga, metode pengiriman langsung dan menggunakan jasa pengiriman. Dan yang keempat, pemasaran secara offline dan online. Dan kelima yaitu pola kemitraan dagang umum. Dan untuk trade-nya yaitu yang pertama pesaing UMKM yang sejenis, yang kedua konsep usaha yang mudah ditiru pihak lain, dan yang ketiga kemungkinan munculnya produk sejenis yang hanya mengutamakan profit dengan kualitas yang lebih rendah. Nah, demikian tadi presentasi dari proposal bisnis saya mengenai bala kacida herbal. Terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat siang, Namo Buddhaya.